Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi karamati Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirra wa bi karamati wa barakati Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad wa bi karamati wa barakati Syekh Ahmad sahibul wafa Tajul Arifin radhiyallahu an wa qaddasallahu sirrah wa bi karamati wa barakati al-arif billah alimul allamah al-syekh Kiai Haji Muhammad Ali Hanafi Akbar radhiyallahu an. Syai'ul lailahumul Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin An-Nabiyil Ummi Al-Habibil Ali Al-Qadril Azim Al-Jahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang saya hormati para ustadz, para kiai yang hadir pada hari ini, para alim ulama, semua yang hadir di sini, saudara kita semua, ikhwan al-akhwat, qariban au ba'idan, yang datang dari jauh maupun dekat, datang karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita ini senantiasa mendapatkan rahmat wa tahsulul barakah, dan menghasilkan berkah. Apalagi hari ini adalah manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Bahkan dalam buku manaqib beliau mengatakan, barang siapa man hadara, barang siapa yang hadir fi manaqibi faqad hadartu, barang siapa yang hadir, datang. Ada orang cuma datang tapi tidak hadir. Barang siapa yang hadir di acara manaqib, aku datang pada waktu itu. Bayangkan Pak, kita dipandang guru kita. Bahkan Allah berjanji kepada beliau, barang siapa yang menaruh cinta, bayangkan Pak, menaruh perhatian kepadaku, aku menaruh perhatian kepadanya, aku cinta kepadanya. Dan Allah mengatakan, berjanji tidak akan masuk neraka. Bayangkan Pak, punya guru Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, terus turun kepada Sultan Aulia Al-Qutubul Aqtab Al-Ghasus Samadani Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin. Bayangkan Pak, namanya saja guru kita Tajul Arifin, mahkotanya orang-orang arif, maksudnya rajanya para wali. Itu taj, mahkota. Iya. Tajul Arifin, mahkotanya para wali, berarti dia raja. Terus kepada guru kita Al-Arif Billah Al-Alimul Allamah Al-Syekh Kiai Muhammad Ali Hanafi Akbar. Mudah-mudahan beliau diberi kekuatan Allah Subhanahu wa taala, kesehatan kepada Umi, supaya senantiasa bersama-sama dengan kita. Kita masih butuh bimbingan zahiran wa batinan, secara zahir maupun batin. Itu dalam pembukaan manaqib disebutkan. Zikrus salihin, menyebutkan nama orang-orang yang soleh. Zikrus salihin kafaratun 'anil dzunub. Bayangkan Pak, penebus dosa-dosa kita, lebur
29 hari yang lalu kita hadir pada hari ini sekarang, suka berbohong, suka berdusta, suka menipu, ghibah dan namimah, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Limadha? Bisababi hudurina, disebabkan kehadiran kita fi haflatil manaqib as-sultan Syekh Aulia Abdul Qadir Al-Jilani. Enak Pak, punya guru seperti itu. Mau ditanya, siapa gurumu? Tukang sabung ayam. Nggak enak didengar ya. Nggak enak dengar. Siapa gurumu? Tukang gaple. Langsung melemahkan iman. Kalau dengar sebut nama orang-orang yang soleh, kayak orang yang ditransfer tenaga dalam, semangat itu. Enak Pak. Makanya kalau kita berkumpul dengan orang-orang soleh, memandang saja wajahnya, kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang saleh. Bayangkan Pak, menyebut nama orang-orang yang saleh, menggugurkan dosa kita. Wa inda dzikri sholihin. Dan ketika menyebut nama orang-orang yang saleh, bukan orang-orang yang salah. Orang-orang soleh, bukan soleh ya, kalau ada namanya soleh di sini tidak termasuk ya. Wa inda dzikri sholihin tanzul rahmah, turun rahmat kasih sayang Allah. Mahwar rahmah ghufranullah. Apa itu rahmat? Ampunan Allah. Kenapa turun ampunan? Karena kita senantiasa mengingat dan menyebut-nyebut nama Allah. Fadhkuruni adzkurukum washkuruni wala takfurun. Iya. Karena orang yang berzikir itu termasuk orang yang pandai berterima kasih. Bukan cuma alhamdulillah dapat amplop, alhamdulillah dapat nasi kotak. Tidak apa-apa juga, tapi disertai dengan Allah. Wa tahsulul barakah, dan menghasilkan yang namanya barokah. Kalau di Jawa disebut berkatannya. Kalau di Sulawesi disebut dengan barakah. Sama saja, asluhu wahidun, cuma perubahan kata saja. Barakah. Apa berkahnya? Bertambah ilmu, bertambah iman, bertambah cinta kita kepada Allah. Hati kita senantiasa hadir mengingat Allah. Pikiran kita senantiasa berpikir yang baik-baik, tidak stres. Jadi makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang suka stres, banyak hutangnya, tidak mampu bayar arisan, bermasalah dengan suami istrinya, datang ke sini, insya Allah hilang stresnya. Percaya enggak? Percaya. Bukan saya yang bilang loh. Al-Quran dan hadis. Tahsulul barakah. Yang tadinya malas bisa rajin. Yang tadinya tidak sholat bisa jadi sholat. Yang tadinya zikirnya cuma 3 jadi 165. Yang tadinya 165 jadi 500. Yang tadinya 500 jadi alfun atau 1000. Itu berkah. Berkah. Tapi jangan dipaksa-paksakan. Ya. Ikhwan wa akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syaikh Ibnu Athaillah pernah berkata, la tatruki dzikra li'adami huduri qalbika ma'allahi fihi. Jangan pernah sekali-kali kalian meninggalkan yang namanya zikir meskipun hatimu belum hadir bersama dengan Allah. Susah Pak kalau berpaksa-paksa. Kenapa tidak hadir? Jangan. Hadir sama dengan khusyuk itu. Jangan. Zikir saja. Karena Allah mengatakan, "Udzkurullah dzikran katsira." Sebut nama Allah sebanyak-banyaknya maksudnya adalah jangan lupakan aku, kata Allah. Jangan pernah lupa. Kalau lupa ingat lagi. Jadi beliau mengatakan la tatruki dzikra
li'adami huduri qalbika ma'allahi fihi. Limadha? Kenapa? Lianna ghaflataka an wujudi dzikrihi ashaddu min ghaflatika ma'a wujudi dzikrihi. Karena kelalaianmu untuk berzikir kepada Allah itu lebih berbahaya daripada kamu berzikir mencoba-coba untuk khusyuk dan hadirkan hatimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya zikir saja. Ada pernah ikhwan di Sulawesi selalu itu ditanya, kapan saya khusyuk, Ustaz? Kenapa tidak ini? Kenapa tidak itu? Ya memang tidak bisa karena itu yang tolak ukuranmu. Selalu kau pikirkan. Coba zikir saja kan enak. La ilaha illallah. Enak. Tidak ada pusing-pusing. Oh, tidak usah pusing-pusing. Pusing memang mau tambah pusing. Karena kau memang tahu yang mau pusing. Makanya zikir saja. Kenapa? Lanjut kata beliau. Fa'asa ayyarfa'aka min dzikri ghaflatika ila wujudi dzikrika. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat ruhmu dari zikir yang lalai kepada zikir yang terjaga. Makanya berzikir saja. Mudah-mudahan Allah fa'asa ayyarfa'aka. Mudah-mudahan Allah mengangkat hatimu, Allah mengangkat ruhmu dari zikir yang lalai menjadi zikir yang terjaga. Jadi zikir saja. Mudah-mudahan dari zikir yang terjaga. Nah, disambung mudah-mudahan min zikri yaqyatin, dari zikir yang terjaga kepada zikir yang hadirnya hatimu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Zikir saja. Jangan selalu, kenapa susah sekali ini? Susah sekali. Jangan. Enjoy, nikmati. Saya angkat juga ini memang banyak kejadian-kejadian ikhwan kita. Makanya saya selalu ingat nasihatnya. Kalau ada begini, zikir saja. Memang benar. Zikir saja. Kalau itu yang selalu pikir, apa nih? Pusing kita. Jadi zikir saja biar Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah, yang memberikan kekhusyuan, yang memberikan kecaya dalam hatimu. Amankan dulu hatimu dengan zikir. Amankan dulu hatimu, parkir hatimu. Masukkan dalam benteng. Ya, supaya tidak ada yang copeh. Iya. Coba kau parkir sembarangan di situ. Hilang gak motormu? Hilang. Makanya hati juga begitu. Parkir. Simpannya ke mana? Ke dalam bentengnya Allah Subhanahu wa taala. Apa bentengnya Allah? La ilaha man dakhala fi hisni faqad amina. Barang siapa yang masuk ke dalam bentengku aman. Amankan dulu hatimu. Kalau sudah aman, pasti nyaman. Pasti nyaman itu kalau sudah aman. Karena tidak aman itu hatimu, tidak nyaman, merasa itu hatimu. Di luar kau parkir motormu, kau tidak kunci baik-baik, dilepas begitu saja. Ada yang curi. Sama dengan hati kita. Kalau tidak diamankan, dimasukkan ke dalam benteng la ilaha illallah, maka akan dicuri oleh setan. Benar enggak Ustaz? Benar, hadza kalam sahih. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan seperti itu. Wa may ya'shu an dzikrir rahman. Itu. Ketemu kan? Wa may ya'shu dari kata asya ya'isu, hidup. Makanya Allah Subhanahu memakai kata asya. Wa may ya'shu. Barang siapa yang tidak menghidupkan hatinya, mengamankan hatinya. An dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan. Barang siapa yang tidak mengamankan hatinya, menghidupkan hatinya dengan zikir, dicuri setan, Pak. Mudah kamu dibisik-bisikin. Ustaz Mirwan begitu, Ustaz Zuhri begitu, Prof Jojo begitu, misalkan ini contoh saja. Makanya ada Al-Quran mengatakan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi ada setan jin, ada setan manusia. Itu begitu. Prof
Jojo itu begitu, malas datang. Prof Jojo cuma duduk di luar. Itu minal jinnati wan nas. Supaya tidak terpengaruh dengan bisikan itu al-khatir, maka amankan hatimu, titipkan sama Allah. Percaya enggak? Kalau tidak percaya pulang. Buat apa bertarika berzikir kalau tidak percaya? Al-yaqinu la yazalu bisyak. Karena keyakinan itu tidak disertai dengan keraguan. Itu tadi alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fih. Tidak boleh ragu. Kan Al-Quran saja dimulai dengan zikir. Apa buktinya? Ini perlu pembuktian. Al-Quran saja dimulai dengan zikir. Coba Al-Fatihah, pembukanya surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah dibuka dengan apa? Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Jadi sebut dulu nama Allah baru mengaji. Sebut dulu nama Allah baru belajar hadis. Sebut dulu nama Allah baru belajar tafsir. Sebut dulu nama Allah baru belajar kitab-kitab tasawuf. Karena kalau tidak suka berdebat, sombong, kamu salah, saya yang benar, anta bid'ah wa ana halal. Kan begitu. Dimulai dengan zikir. Salat saja Pak Bu dimulai dengan zikir. Percaya enggak? Percaya enggak? Iya, contoh. Allah. Takbir ya. Allahu Akbar. Kan dimulai dengan nama Allah. Itu rukun loh. Orang yang tidak membaca rukun, la yasihhu sholatu, tidak sah sholatnya. Orang yang mau usul kepada Allah tidak berzikir, tidak sah usulnya. Terus usul ke mana Ustaz? Usulu ila syaitan. Usulnya kepada setan. Laisa biwusuli ila Allah, bukan usulnya kepada Allah, tapi usulu ila syaitan. Ketika usul kepada syaitan, maka lahirlah akhlakul madmumah, akhlak yang tercela, iri hati. Saudaranya punya mobil, beli Toyota. Pasti uang korupsi itu. Pasti uang itu. Uang tipu-tipu itu. Itu karena usul ila syaitan, bukan usul ila Allah. Tapi kalau usulnya ila Allah, kalau sampainya kepada Allah, hayatul qalbi, maka hatinya menjadi hidup. Usulnya kepada Allah, maka akan berbuah akhlakul mahmudah, akhlak yang terpuji. Qanaah, ridha, ikhlas, itu semuanya oleh dijelaskan oleh guru. Dan semuanya itu tidak bisa kalau tidak dengan zikir. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya zikir itu Pak oleh sebagian para wali, para ulama, az-zikrullah ruknun fit tariqah. Jadi zikir itu Pak Bu, pilar utama, tiang yang utama. Makanya kita harus senantiasa berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia adalah rukun. Jadi jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini termasuk orang-orang yang al-istiqamah dalam berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani. Sahabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aroma Syekh Muhyiddin Abdul Qadir, Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad, Syekh Yahya Sohibul Abatajul Arifin. Al-Fatihah.
Pertama-tama Iwan dan Ahwan, marilah kita bersyukur kepada Allah. Waktu-waktu yang diberikan Allah kepada kita, yaitu tertera di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa demi masa, demi waktu, wal asri innal insana lafi husn illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi waktu, waktu itu per detik yang tidak bisa terulang lagi, makanya kita dianjurkan demi waktu. Ya, orang-orang beriman demi waktu. Sesungguhnya orang beriman itu termasuk orang-orang yang merugi kalau tidak memanfaatkan waktu-waktu itu untuk beramal soleh. Yang sudah kita ketahui bersama, sebelum kita bertekad, amal soleh kita itu belum dikatakan sempurna, bahkan rapuh, ya, mudah rusak. Sehingga apa yang kita lakukan itu sia-sia. Karena apa? Kita melakukannya tidak disertai dengan dekat kepada Allah, tidak disertai dengan berzikir kepada Allah. Jadi kita bersyukur di dalam bertokat ini ternyata baru tahu kelemahan kita bahwa amal soleh itu bisa jadi amal salah. Yang kita ketahui amal soleh itu pada umumnya sholat, puasa, zakat, haji, dan lain-lainnya. Bisa jadi amal salah. Contohnya sudah berapa kali saya sampaikan. Di dalam sholat itu sesuatu amalan yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah, sehingga sholat itu menjadi andalan nanti di akhirat. Fit dunia akhirat. Sesungguhnya sholat itu menjauhkan yang keji dan yang mungkar. Ya. Kalau sudah yang keji dan yang mungkar itu jauh dari kita, aman sudah. Di akhirat dia menjadi andalan kalau sudah sholat itu sudah bagus. Karena yang keji dan mungkar itu yang mendorong kita masuk neraka jahanam itu sudah diselesaikan sama Allah di sana. Jadi amalan-amalan lain itu ukurannya sholat. Nah inti sholat itu yang mana? Nah inti sholat itu yaitu wa aqimis sholat zikir. Nah ini dulu kita nggak ngerti, ya toh, banyak sekali nggak ngerti. Bahkan bukan kalangan orang di bawah saja yang awam, bahkan kalangan orang. Jadi jangan heran, bukan golongan awam aja. Ada riwayat riwayat Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu itu, waktu itu dia sholat. Kebetulan adik beliau namanya Ahmad Ghazali itu sudah menjadi orang-orang sufi, ulama sufi. Nah, tapi yang terkenal itu Imam Ghazalinya karena dia termasuk orang yang berilmu. Jadi berapa ilmu-ilmu itu beliau sudah belajar mulai 7 tahun. Jadi ulama besar dan terkenal. Nah adiknya ini tidak terkenal, cuma belajar ilmu tasawuf, memperdalam ilmu tasawuf. Sehingga pada waktu beliau sholat jelas nggak mungkin apalagi seorang adik menjadi makmum dari Imam Ghazali ini tadi. Tapi setelah itu habis sholat Ahmad Ghazali ini sholat lagi. Maka ditanya oleh Imam Ghazali, kenapa kamu sholat lagi? Ya, apa sholat tadi itu kurang sempurna, apa kurang enggak sah gitu. Ya sangat tersinggung ya. Terus diterangkan, tadi kamu itu sholat, itu ingat apa? Monggo owo coro-coro cak, sampai ku eling ngopo sholat iku cak. Ya. Iya ya jadi ngono.
Saya tadi itu menulis kitab head. Kitab head itu kitab perempuan head itu ya. Nah, kalau nggak ngerti lagi datang bulan gitu ya. Itu. Nah, loh makanya saya melihat tadi waktu sholat, saya melihat kakak ini tadi kok berlumuran darah gitu. Ternyata cocok dengan karena dia tadi inget-inget darahnya itu tadi. Sehingga karena adiknya itu zikirnya bagus, terbuka basirohnya bisa melihat. Kan gitu ya? Bayangkan saudara ulama besar, ente mana? Dua, Syekh Holil ada, Syekh Holil Bangkalan ya. Dia mondok. Ya. Tapi beliau juga sudah terbuka, padahal mondok ini. Biasanya mondok kan gurunya kan, mondok itu kan banyak, belajar ilmu nahu ke, ilmu syarab ke, hadis ke, ya kan? Tapi sisi lain beliau ini sudah berilmu tasyawuf gitu. Syekh Holil ini. Nah, kebetulan dia berguru. Ya, setelah berguru jadi makmum kan. Terus setelah berguru, habis itu gurunya ditegur. Sampean kok sholat mangan sampean itu tak? Hah, kaget lu. Saya melihat sampean tadi kok sholat kok mangan. Kok ero kon? Iya, aku ndelok sampean mangan. Sampean mau eling apa? Iya, aku lagi masak tak tinggal ya aku jadi ngono. Coba. Nah, kejadian ini pasti sampean saking gak ono sing delok, pengen delok ngono. Sing model ngene, model ngene, model ngene. Wis macam-macam. Ternyata padahal dalilnya itu sederhana. Bukan masalah sederhananya. Ya toh, biar murah, biar sederhana, tapi kalau saya tidak punya ya gak duit. Padahal dalilnya itu kita bahas secara mutasan, ya, panggilannya sholat itu wa aqimis sholat, suruh zikir dok ternyata. Nah banyak orang berzikir bukan ke sana arahnya, masalahnya gitu, arahnya cek munggah pangkat, sing di warung cek laris, ya tidak ketemu Pak. Cek bojone petado oma. Tidak bisa. Nah, bayangkan sekelas itu aja. Jadi, sholat itu bahkan sangat menentukan seluruh keilmuannya. Itu kalau itu gak benar, diperiksa semua. Kalau itu gak benar, pasti yang lain itu hampir semuanya gak benar. Nah, maka penting sekali bahwa sholat itu menjadi menjadi predikat juga bahwa seorang muslim itu dilihat pada sholatnya. Nah sholat ini oleh ulama tasawuf diperdalam lagi. Kan gitu ya? Karena pada umumnya yang dikatakan sholat itu berhubungan dengan Allah. Tidak aku jadikan manusia dan jin wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu kecuali beribadah. Kalau ulama tasawuf bukan lagi ibadah, makrifat kepada Allah. Makrifat itu dekat dan kenal kepada Allah. Nah, karena tadi yang dikatakan wal asri innal insana demi masa demi waktu masdatu rugi, kecuali yang beramal soleh demi waktu ya, maka oleh ulama-ulama tasawuf dengan cerdas bahwa sholat itu ada lagi yang ditekankan di luar sholat. Yang tadi sholat yang ditentukan waktu-waktunya itu sholat wusto. Nah sholat wusto itulah yang bisa mewujudkan wal asri demi masa demi waktu itu tadi. Per detik tadi sholat wusto.
Yang ada dalam tanda di luar sholat itu terus per detik ismu zatnya dipakai. Nah itu. Tapi kalau sampai di syariat sampean nggak nemu dalil itu, nemunya sholat wusta itu ditafsirkan harus menjaga sholat asar dan subuh. Nggak kena sama waktu tadi di mimas per detik tadi nggak bisa. Wah ini subuh mau nih, asar dan subuh. Waduh, antara subuh dengan asar kosong. Tapi di siapa? Ya. Padahal wa may suntik rohman yaqawid lau sayatuna fahlu aqorin, kalau sudah lupa kepada Allah, langkah kita ini diganti iblis sebagai penuntunnya. Jadi lebih banyak kita didominasi oleh iblis daripada didominasi dengan iman kita. Nah torekat ini bantu ini, tidak bertorekat tidak bisa. Makanya kok tidak bisa Ustaz, lihat aja Imam Ghazali nggak bisa sekelas itu. Ada orang nggak sekelas itu sekarang? Nggak ada. Yang sekelas itu aja nggak mampu, apalagi sekelas ente. Itu kan padahal ahli sunnah juga dibuat rujukan. Tapi yang dirujuk itu kebanyakan bukan inti daripada kitab Ihya itu tadi. Ya toh? Bukan intinya yang diambil. Banyak orang baca Ihya tapi tidak bertorekat. Banyak orang baca hikam tapi tidak bertorekat. Jadi hanya keilmuannya aja yang diambil, tapi mencapai titik tertentu yang Imam Ghazali waktu itu dalam keadaan stres, bimbang dan ragu, dalam kondisi dia mempunyai ilmu pengetahuan yang luar biasa dan diakui pada waktu itu oleh pemerintah setempat dan dunia, tapi beliau dalam terpuruk. Maka semua ilmunya dia sendiri mengatakan ternyata belum ada yang bisa menolong dia. Alhamdulillah beliau dapat petunjuk, akhirnya beliau mencari guru torekat dan setelah ditalkin semuanya terjawab apa yang dia resahkan tadi, sehingga beliau sembuh dan semangat lagi. Saking semangatnya bertorekat tuh menemui Tuhan tuh kebablas, amalnya itu overload. Rata-rata orang sufi itu amalnya overload. Gitu? Overloadnya itu dia melakukan ibadah tuh berlebihan. Bayangkan berkhawat 10 tahun kan overload. Ente didekek kene mabengi ngaji dari ini apa hataman Quran minggat kabeh kari siji ae. Iya toh? Karena ininya belum ngekliknya sama Tuhan ini belum sempurna. Ibarat lampu itu ya ngeklik tapi goyang gak pas. Mati urip. Kadang-kadang urip, kadang mati mana? Kurang cek dulu. Nah, mati urip ini sesuai koset, kobong kadang-kadang. Wis gak teko pisan wis. Makanya harus pas betul sehingga bisa menimbulkan cahaya yang luar biasa. Dia bisa melakukan. Tapi secara logika nggak mungkin bisa 10 tahun. Syekh Abdul Qadir Jilani 20 tahun, nggak mungkin, kan gitu ya. Nah, istilah saya yang sering sampaikan, karena ibarat listrik itu sudah low setrum itu, kita masih 900 watt, 900 watt tambah AC itu jeglek bisa. Istilahnya sampai nambah sholat sunat itu tidak kuat. Tapi kalau low setrum, wah, sholat sunat 100 200 rakaat kuat. Karena low setrum, powernya besar. Ada yang mau ikut-ikut, aku yang mau 100, powernya cili, miring, gendeng. Ibarat Melayu itu lari terlalu cepat, belum sampai leren. Nah, kalau orang powernya besar, awal, ya toh, yang namanya power ibarat mesin itu kalau powernya besar, itu kalau dipakai tambah besar. Ya, tambah panas, tambah besar. Itu cara kerjanya gitu.
Lah ini enggak pas-pasan, tambah dipakai berat-berat tambah menurun. Kemarin jeglek. Makanya alat ini yang kuncinya nyambung ini yang paling penting, harus ngekliknya itu bersih. Ini wal asri demi masa demi waktu. Manusia rugi loh ya apa demi masa waktu rugi. Amal soleh itu yang mana? Ya memang sholat, puasa, zakat, haji, tapi tidak menjadi soleh. Sholat saja ditunjukkan wa wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka orang yang sholat yang hatinya lalai. Loh, jadi amal soleh apa amal salah? Cuma karena lalai, cuma tidak nyambung tok. Jadi amal sah. Nah ini sebelumnya kita banyak jadi amal salah. Sampai untung ketemu torekat ini, khususnya torekat Qadiriyah Naksabandia Pondok Pesantren Soraya, barokah Syekh yang Mas Wabil Bapak Tajul Arifin radhiyallahu al-Fatihah. Ini sampean bayangkan Imam Ghazali wis ngentekno kitab piro. Sampean kitab situ ae enggak langsung nang kono ya, luar biasa. Ngenteni sampai buka-buka dibanting dan sebagainya. Sampean marang ke-6 dikokoncane, Ustaz minta talqin ada 10 menit mari. Imam Ghazali wis 10 tahun belajar. Nah ini harus kita syukuri. Ya toh, tidak mendapat kesulitan apa-apa tantangannya. Jadi ini bukan ecek-ecek torekat ini. Ya toh, saking orang yang nggak paham aja ngomong, bukan sembarangan ilmu itu. Berat itu, kalau bukan kiai ulama nggak bisa. Bayang. Nah perkataan itu berarti sampean bisa, itu berarti sampean ulama, kiai. Yang kiai nggak belajar berarti nggak bisa duduk kiai jadi ente kabeh. Loh dia ngomong sendiri kan, kalau nggak ulama nggak bisa, itu orang yang alim, orang itu nggak bisa, nggak mungkin bisa. Nah terus sampean bisa, berarti kan ulama, sing kiai, nggak mungkin aku durung waktu nih, durung padha sampai sampean. Ini luar biasa. Coba, itu belum dipecah-pecah lagi. Belum dibedah lagi itu. Wah kalau dibedah itu sudah ada habisnya. Sering saya sampaikan, ternyata tiap-tiap sesuatu, sholat, puasa, zakat, haji, sabar dan sebagainya, syukur, ikhlas, semuanya dilandasi dengan zikirlah baru dia sampai kepada Allah. Maka dikatakan sampai sesungguhnya zikir itu lebih utama dari ibadah-ibadah yang lain. Wallahu dzikru akbar, kan gitu ya. Sampai dikatakan begitu. Tapi orang yang tidak memahami ya dianggap itu dan makanya butuh paham. Yang bisa memahami itu ada ilmu dua. Nah, kalau buka kitab ya jadi pinter aja, cerdas intelektual. Kurang satu pahamnya. Ya toh? Nah, kalau mau paham cerdas spiritual. Ya, melihatnya itu bukan belajar kitab tapi bukan buka kitab tapi buka hati. Nah, dibuka hatinya dibersihani, ditanami bibit unggul yaitu ismu zat. Nah, langsung connect kepada Allah Subhanahu. Nah, sumber ilmunya langsung dari sisi Allah. Langsung ada dua ilmu itu. Ada yang dari sisi itu. Kalau syariat itu lewat yaitu Quran tadi yang dibawa oleh malaikat Jibril. Bukan kita nafikan, untuk menyempurnakan Quran itu tadi tanpa paham tidak bisa sempurna. Kok bisa begitu? Salah satunya yang kita sampaikan tadi itu aja banyak yang nggak paham. Makanya banyak kiai-kiai akhirnya belajar lagi baru bisa. Nah kebetulan belajar ini tadi kiai sudah punya ilmu yang banyak, jadi awam juga sama dengan kita.
Hasilnya kiai yang belajar dengan kita sama nanti, kalau sama sungguh-sungguhnya. Tapi di sisi lain dia punya kelebihan, mungkin dia ahli fikih, ahli hadis sampai enggak. Tapi dalam ilmu tasawuf sama kedudukannya. Walaupun dia sudah ulama besar dengan sampean orang biasa. Ya, buktinya kalau ditalkin isinya sama kan, masih kiai ya iku podo ae kayak gini, kecuali beda. Sama toh. Nah, beruntunglah kamu orang-orang yang sudah ditalkin. Karena itu satu kemenangan yang luar biasa kata Allah. Makanya ini harus diseriusi. Nah, hasil zikir ini saya akan sampaikan satu rahasia yang untuk supaya sampean itu yang tidak mampu mungkin untuk sholat malam, yang tidak mungkin fisiknya, yang tidak mampu mungkin karena dia kerja malam, ya toh, nggak bisa sholat malam, yang mungkin masih belajar nggak sanggup, nggak biasa, ya, sampai waduh kepingin malam tapi aku gak iso ya. Di sini bukan berarti kalau saya sampaikan wis gak ate salat bengi ae, bukan ya. Ndak ate melakukan hal-hal tambah sunat-sunat ya, bukan berarti ya. Yang enggak bisa kemungkinan. Tapi walaupun bisa pun rusak juga. Kalau tidak didasari kembali lagi dengan zikir ini. Nah, maka saya beri contoh sekarang, dengar baik-baik ya. Supaya sampean sing rada males-males sengit bengiku ya hasilnya ono gitu ya. Tapi aja ngono terus rek ngono. Ini sekedar menolong kita lihat ya. Pada waktu itu sahabat-sahabat itu duduk bersama Rasulullah. Ini sudah saya yang terangkan tapi saya pertajam lagi ya. Datanglah seorang sahabat, salah satu seseorang namanya Abdullah bin Sa'ab. Bertanya, dia datang langsung Rasulullah, ini ahli surga. Nah ini sahabat-sahabat tanya, loh, mereka tidak tahu kumpul, tidak tahu belok perang kok ahli surga gitu ya. Nah, ketenggengan semua. Besoknya datang lagi, tetap Rasulullah mengatakan ini ahli surga. Sahabat ini bingung, amalan apa sih? Kan gitu ya? Mungkin sing perang sing ngopo sama Rasulullah belum dinas ahli surga lah, itu wis ahli surga. Mau tanya sama Rasulullah sungkan ya, langsung dia ngintip ke sana minta izin tidur di rumahnya. Mau ngintip opo sing dilakoni. Kan gitu ya? Nah, bareng diintip, loh gak tangi bengi wong itu. Sunat-sunatnya juga nggak nambah. Terus pikirannya positif thinking, oh, mungkin dia capek ini, mungkin besok. Menit pancet aja nggak berubah. Sampai 3 hari nggak pernah nambah-nambah sholat sunat. Dua apa bang itu ahli surga? Nah, hanya beliau tanya, karena sudah waktunya habis, apa yang bisa? Gitu ya. Ternyata dia mengatakan, saya damaikan hati saya setiap saya berhubungan dengan manusia, ya toh, apalagi waktu siang itu berhubungan ada yang menjengkelkan, kan kita dalam hidup tuh gitu. Kadang-kadang bojo, kadang-kadang anak, kadang-kadang tonggo, kadang-kadang mitra kerja, ono asing mangkel no. Ada saja yang membuat kita sakit hati, ada juga yang membuat kita sampai gregetan, bahkan bisa dendam, bisa mangkel. Padahal semuanya itu merusak ibadah. Tapi bagaimana caranya, mana bisa semudah itu menghilangkan, apalagi dasarnya kita sudah ada tukang marah, dengki, bahil, tambah nemen mana. Ternyata beliau mengatakan tidak ada sesuatu yang bisa menyelesaikan masalah kalau tidak kita datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Nah, dengan hati yang bersih otomatis dia pasti berzikir kepada Allah. Bayangkan, cuma iku bondoi.
Kan gitu ya. Padahal tidak nambah-nambah sholat. Nah, gitu. Kedua, nah ini didengar ya ibu-ibu, karena ini contohnya seorang perempuan. Perempuan itu siangnya puasa, malamnya tahajud. Wah, itu kalau orang syariat melihatnya itu ya, Masya Allah. Siang puasa, malam tahajud, ate wonge wayu man. Masya Allah. Muga-muga dadi bojoku ngono Pak. Lah kan diharap-harap karena perempuan yang soleha itu satu apa jadi perempuan soleh? Perempuan soleh itu sesuatu yang perhiasan dunia yang membawa ke surga. Bayangkan golek sing ayu ae solo apa maneh ayu terus salat bengi. Tapi datang ke Rasulullah ternyata neraka jahanam. Waduh. Paling krungu wurung ya. Kan gitu ya. Sing ngerti. Sing gak ngerti bapak nopo jane. Pokoknya ayu ya gitu ya. Nah, setelah itu muntah dia. Muntah keluar tangan-tangan manusia. Jadi dia sering ngerasani gibah dan sebagainya. Sombong dengan ibadahnya. Coba. Ini syariatnya kan gitu ya. Coba, habis. Makanya sampai sahabat tanya juga, ya Rasulullah, ibadah-ibadah sholat sunat dan sebagainya. Bagaimana kita bisa mencapainya ya Rasulullah? Ternyata Rasulullah cuma gampang jawabnya. Tutupen cangkemmu ambek zikir. Basahkan lidahmu dengan berzikir. Nah ini syariat. Syariat juga zikir juga Pak. Tapi pada umumnya duk cangkem. Kenapa suruh mulutnya disuruh tutup? Kalau ditutup biasa nggak bisa. Jadi ditutup sama zikir, jadi menimbulkan pahala sekaligus dijaga sama Allah. Dengan berzikir itu tadi. Nah hasilnya di mana? Luar biasa kalau kita bisa nutup. Ya tadi, biar sholat-sholatnya itu nggak sempurna, tapi dia nggak pernah gibah, nggak pernah dengki sama orang. Ibaratnya kalau zaman sekarang tuh mulutmu adalah harimaumu kan gitu ya. Kalau orang nggak tutup, apalagi orang sudah punya sifat dengki, bahil, ujub sombong, orang itu selalu diterkam dengan kata-katanya itu. Ngilokno wong, gibah wong. Itu orang itu diterkam, makanya di dalilnya itu dikaitkan dan memakan daging saudaramu itu yoiku. Nah sekarang ditutup, kalau itu lepas, dosanya orang itu sampean ambil, pahalanya bambung sampean. Apalagi siksa kubur pertama itu gibah itu. Sama istinjaknya kurang bersih. Hati-hati itu, gibah itu. Dan gibah itu menular. Apa mana sing gibah itu ulama, waduh, sak masjid melok kabeh. Nah, makanya ditutup kata Rasulullah, tutupan. Jangan sampai keluar. Jadi menguntungkan buat kita, aman yang walaupun sedikit tapi tidak hilang. Ini wes titik hilang, akeh hilang apa mana titik. Nah ini dijaga apa yang ada dengan menutup, kata tutupen, basahkan lidahmu, nggak ada jalan lain lagi. Nah ditutup, tapi di sini sifat utuh masih belum berubah. Dengkinya masih ada, bahilnya masih, tapi lumayan ketutup, tidak sampai nerekam orang. Munggo binatangku dikurung, dicancang ya. Umpamanya binatang itu biasa nerekam orang tapi dikurung.
Tapi isu-isu ya tidak kuat. Ya kalau tidak masuk torekot. Apa yang meneng biasanya gini, subhanallah, 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 gitu ya. Apa yang ngono terus sampean enggak kuat. Dijak omong wong wis bingung. Ya tapi lumayan kalau sampean bisa tahan itu. Memang begitu memang, kalau enggak gitu enggak bisa. Akan ada orang pelaku. Subhanallah. Dijak omong wis pokoknya menengai. Susu ya gak kuat. Kiai mungkin kuat. Masalah kuatnya apa? Ya memang kiai wis ngono iku, memang biasa. Kok niku lha opo kok memang biasa kok ini. Kok ndak apa to kok niku. Mek kiai wis biasa kiai. Ah itu direktur perusahaan. Lah ndak apa ta iki direktur iki. Sama bingung. Nah, satu-satunya dia belajar torekat, belajar zikir kopi ya toh. Nah, benekno atine. Sudah benek apik kabeh, buka cangkeme enggak apa-apa. Tapi kalau belum jangan dibuka. Mencolot kabeh ku. Macan ula kabeh ku. Binatang kebun binatang yang metu kabeh. Ya toh? Nah, makanya dibersihkan dulu. Dijinakkan lah itu binatangnya dengan zikir kopi, jinak dia. Nah, kalau sudah jinak, metu gak apa-apa, gitu loh. Nah ini, jadi tadi itu kebetulan ndak nambah sholat-sholat yang lain pun nggak apa-apa. Kalau sampean bisa melakukan buktinya tadi itu, seorang sahabat ahli surga ndak nambah sholat bengi, tapi bisa karena ininya sempurna. Iki enggak, iku ini tidak sempurna, iki ini enggak sempurna ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang umpamanya, wah saya belum bisa gini, enggak masalah, tapi ini diseriusi, gitu loh. Wes gak tangi bengi dhisik gak popo, karena Abah sendiri khususnya torekatnya Abah ini enggak pernah nyuruh kamu harus ini bangun malam, suruh juhud, enggak boleh makan banyak, jangan banyak tidur, enggak. Umumnya torekat-torekat itu menyuruh begitu. Apa enggak? Mana terbalik. Cintai istrimu, cintai anakmu, makan yang enak, tidur yang enak. Ngono. Wah enak tuh belajar. Sampe torekat dia banyak kan tidur nggih. Saiki akeh sing melek nggih. Wah, kita tahu melek masuk iso. Mangan jangan banyak-banyak, sedikit. Biasa mangan lak kawin, bu ya opo. Seburung ae wis, Pak. Ya toh? Jadi apa malah? Makan yang enak, tidur yang enak. Ini belajar opo iki? Wong torekat-torekat dia orang ngamu, opo iku dalile itu konding. Nah ini yang merangsang kita belajar. Mana ada beban, kalau tadi belum belajar kebeten. Makanya ditatangkan tahu yang bisa makannya kalau enggak kiai enggak bisa. Apa mana kini itu kiai seleren aja. Nah, jadi Abah itu cuma ngajar apa? Zikir. Torekat zikir. Wes zikir tok wes. Lah ini yang cerita-ceritanya orang bisa juhud, bisa sholat sekian rakaat. Ternyata nggak usah diperintah itu. Kalau diperintah juga belum tukul toko hasilnya zikir tak bisa. Kalau ada orang memaksakan bukan dari hasil bibit solehah tadi zikir tadi itu tadi, pasti iku miring kok tadi. Makso. Kan gitu ya. Jadi kita disuruh zikir tok sama apa? Bukan disuruh harus begini-begini, ndak, wis zikir wae wis. Jadi orang membantah, loh kan ada syaratnya harus juhud, harus cinta, enggak. Syaratnya cuma zikir. Nah nanti dia muncul itu. Nah kan enak, kalau muncul itu hasil daripada yang ditanam tadi. Ibarat tanaman tadi, bibit solehahnya itu zikir, yang nanam gurunya, mursyid, ahli, tanahnya subur, niate ilahi anta maksudi waridoka,
Ya, siramannya hataman manakipan. Tanam. Seperti saya dulu belajar sama Abah, cari bibit yang unggul, tanam. Sirami, nanti 3 bulan kamu datang ke sini, 3 bulan keluar daunnya sudah, belum berbuah, belum bunga. Bagaimana, Li? Ya, Bah, alhamdulillah, Bah. Sudah keluar daunnya, Bah. Kamu yang mengeluarkan daunnya. Bukan, nah itulah. Jadi keluarnya cinta, ridho, ikhlas itu. Karena disirami dengan baik bibitnya itu. Karena bibitnya disirami, ya gak iso. Kongkon cinta. Jadi nanti itu ikhlas ridho dan kita bisa bangun malam. Ya, bisa melakukan yang baik-baik, yang tidak bisa kita lakukan. Bahkan bisa lebih daripada itu kalau sudah orang itu. Ya toh? Itu bisa semuanya berhasil. Tidak ada yang tidak bisa, tidak nunggu tadi ulama dhisik, tidak ngenteni hafal Quran dhisik. Asal sistemnya itu sampean lakukan, sistem itu tadi zikir hobinya, zikir jahatnya dipakai, hataman dan manakiban secara sungguh-sungguh. Urusan dunia sungguh-sungguh, gak iso, gak berhasil. Istiqomah sungguh-sungguh itu. Keluar kan? Siapa sih ngetokno daun dahannya? Ya, yang mengeluarkan cinta, ikhlas, ridho itu juga dari hasil zikir yang tanam yang kita sirami. Dalil Qur'annya itu di surat Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Ibrahim 24-25. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha sabitun wa faruha bis sama. Yang 25 tu'ti ukulaha kullakhinin bi rabbiha wa yadribullahu al-amthal nasi la'allahum yatadakkarun. Sadaqallahu alazim. Artinya alam tara kaifa, apakah kamu sekalian tidak memperhatikan daraballahu, bagaimana Allah membuat masalun perumpamaan, yaitu apa? Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan, yaitu kalimat yang baik. Kalimat thayyibah itu dimaknani oleh baginda Rasulullah SAW adalah kalimatnya la ilaha illallah. Tapi kalimat itu yang ditanamkan, ya, sehingga nanti akan berproses. Asluha sabitun kasadortin toyibatin, seperti pohon yang baik, pohon yang kokoh, pohon yang tangguh, pohon yang kuat. Seperti apa? Asluha sabitun, yang akarnya mengunjam ke bumi, itu kata Bali itu adalah dzikir khofi. Abar habis sama, dan pohonnya menjulang tinggi ke langit, yaitu itu dengan la ilaha illallah. Tu'ti ukulaha, akan datang hasilnya kullahinim bi'idrobbiha, dengan seizin Tuhannya. Jadi pohon itu akan tumbuh dengan seizin Tuhan sampai berbuah, sampai manfaat. Wa yadribullahu amsalun nas, itulah Allah membuat perumpamaan kepada manusia. La'allahum yadzakarun, supaya manusia itu selalu ingat kepada Allah. Shadaqallahu alazim. Kalau sudah berbuah, baru sampean bisa membagikan kepada orang lain. Kalau sudah bisa membagikan orang lain, nah sampean diundang sama Allah untuk masuk ke dalam orang-orang pilihan Tuhan. Nah, karena pilihan Tuhan itu, ya toh, masuk ke dalam orang-orang pilihan Allah, maka diundang sampean, wahai nafsu mutmainnah. Karena posisinya itu kalau sudah berbuah itu kondisi tenang, sudah itu sempurna. Kembalilah kamu ke dalam Tuhanmu dengan ridhoi. Ya toh? Jadi pangkatnya bukan kiai, bukan. Ya, pangkatnya RA radhiyallahu an. Makanya selalu para wali itu belakangnya RA gitu. Orang yang sudah mencapai itu tadi pangkatnya radhiyallahu an. Nah, masuklah kamu ke dalam orang pilihan jamaah pun. Nah, di situ siapa jamaahnya di situ? Jamaah Rasulullah. Ada nabi, ada syuhada, kamu masuk ke situ. Ya toh? Nah, kamu masuk dari mana kalau enggak kalau kita masuk sekarang, masuk dari mana? Kita masuk itu di Abah Anom, masuk kepada
majelis Rasulullah karena nasabnya sampai ke Rasul. Nah itu sudah masuk kita di dalamnya. Nah dengan masuk itu kita mulai, kalau sudah berbuah sampean bisa membagi-bagi. Jadi bukan harus kiai, sampean nanti di sini merasa sudah, bahkan belum sampai berbuah pun sudah bisa menikmati, sampai di daun lah. Orang berteman kita itu sejuk dan kok adem di kumpul sampean. Kepengin ademan itu, melo aku kan gitu. Unut tok. Bareng doke ini cinggare adem apa? Lah wong lho aku sembarang tak waca kok gak isa adem. Adem itu sudah ala biji kedatat mailkul, hanya dengan berzikir hatinya tentrem iku lah adem. Ya toh? Nah sing uang sing ya apa maneh wong kepanasan mesti gelem golek sing adem, enggak bisa enggak. Wis aja ngomong liyane dhisik, berteduh dulu yang enak. Ya toh wis aja didiskusi maneh golek sing adem. Aja ngomong dhisik panas-panas golek sing adem sik. Atau anu ngombe-ngombe sik sing adem, panas. Aja ngomong terus yang panas-panas. Adem dhisik, enak dhisik. Ya, makanya talqin zikir itu alat syiar yang luar biasa. Orang ini didinginkan dulu, ditenangkan dulu, dibuka dulu, baru disirami. Nah itu efektif itu insya Allah. Makanya wong gendeng, wong edan, wong sembarang. Kok cepet ya cepet karena prosesnya begitu prosedur pas. Itu. Nah iki enggak sampai jadi kiai kadang-kadang sih bundeli. Loh, masa ono kiai bundeli? Padahal soheh kabeh diperhati loh. Makanya sering saya katakan, kenapa ada yang dikatakan ulama su? Nah, ulama itu yang disampaikan, dipelajari juga Quran hadis, soheh semua. Tapi ya itu tadi, nah ininya pendinginnya ini gak duwe. Jadi emosi toai, panas toai, kan pendingin. Nah alat inilah yang mendinginkan kita, menyejukkan kita sehingga kita jadinya nyaman. Ya. Nah disinilah kita bertorakani bersyukur. Ayo, wong cuma dikon zikir, jangan nguber, kok aku tak sholat 100, 200, gak usah disini. Zikirnya itu nanti membawa kita insya Allah jadi ringan semuanya itu. Gitu? Nah ini enggak, kalau kita enggak bertorekat kita paksakan itu. Nggak kuat lama-lama. Apa mana ate bojone gak berzikir, podo-podo ya jerit-jerit mas, sembayang tok ae sampean niku mas. Kan gitu ya. Nah lama-lama iya. Tapi kalau sudah istrinya berzikir, podo ngerti, podo tenang, nggak ada masalah. Nah inilah zikir ini maka dikatakan sesungguhnya zikir itu lebih utama dari ibadah-ibadah yang lain. Nah ini kita sudah punya ini. Tinggal jijos aja gitu loh. Gitu ya. Nah dalilnya barang siapa bersungguh-sungguh mujahadah ini saya aku tunjuki jalanku. Nanti Allah sendiri tunjuki. Jalannya itu mana? Jalan ihdinas siratal mustaqim. Loh kok bisa dapat? Dapatnya dari iyyaka na'budu wa iyyaka. Kan kalau sudah dijos itu hanya kepada engkau, full Allah itu namanya. Kalau sudah full Allah itu hanya kepada engkau aku menyembah, hanya kepada engkau aku mohon. Nah baru dapat ihdinas, ini aku tunjuki kamu jalan orang-orang beri nikmat. Kita ini sudah diberi semua, tapi kok ini udah itu salah jalan sampai goiril makdu nang kiri, jalan orang-orang dimurkai. Karena persyaratan untuk mendapatkan ihdinas siratal mustaqim itu kalau tidak full zikir nggak bisa. Apa mana cuma iya karena budua, iya karena stain keterangannya toa sing diwoco. Sampai tuwek kok pancet aja, tambah tuwek tambah bingung. Sok sholat buru sampai kiamat sampai tuwek pancet aja isinya bingung toa. Jadi sampean kalau ada kekurangan maka saya katakan tadi. Ada masalah nggak selesai, berarti kurang karena Allah tidak pernah tidak mencukupi umatnya, bertanggung jawab. Ya toh? Nah, karena Allah bertanggung jawab, gurunya juga bertanggung jawab. Seperti tadi, ya toh? Sultan Al mengatakan, muridku
ana sing mlebu neraka, tak obong neraka iku. Loh, sapa kon niku ngono lho. Betul-betul berani mengatakan gitu karena dia ada janji Allah, Allah tidak pernah nganggur, dia tidak mungkin muridku katanya gitu. Kalau ada berarti iki ya wong iki Allah itu mengingkari janji. Jadi dia yakin tidak mungkin muridku. Ya toh, makanya malaikatnya diparani kuno. Ana muridku, mboten enten mboten. Ya toh. Sopo apa ngopo murid sampean? Ya toh. Nah, di situ hebatnya. Nggih. Nah, di alam kubur juga didelok. Kon meden-medeni yo. Kungkanaken murid. Mboten intimidasi mboten. Wedi opo. Wong riwayate Sayyidina Umar ae diparani malaikat iku. Ya. Sapa kon pengen aku? Gak ngerti ke sapa. Iki sahabate Rasul bayang. Nah, kene ngomong Rasul lah, ketemu Rasul. Iki sahabate Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani. Atau sahabate Abah Anom ngono wedi pisan. Tapi asli aja bocok. Dari yang bocok kon. Plak tambah double bocok. Jadi kenapa janjinya Allah barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan benar, aku haramkan api neraka jahanam. Duduk teko Syekh Abdul Qadir jalannya yang hebat karena kalimat yang diajarkan itu yang luar biasa dan di situ ada janji Allah. Allah tidak pernah mengingkari janji ya. Nah, wong dikira Syekh Abdul Qadir opo koyo Tuhan ae. Nah, ini enggak paham. Ternyata bukan yang hebat itu bukan saya, tapi kalimat yang diajarkan itu di situ ada janji Allah. Bayangkan, malaikat itu sering tertipu. Ya, karena malaikat kadang-kadang sampai yang bujui malaikat itu. Loh, tidak percaya sampai sering bujui malaikat itu. Sakno malaikat itu nyatet-nyatet biru. Loh kan itu pernah ada riwayat itu. Orang alim, orang catat. Wah, ini ahli surga ya. Nang Allah. Siapa itu? Ini ya Allah ahli surga ini amalnya. Kok dhisik ya lihat dalamnya ngono lho. Sampeyan mempamane tuku barang ae ya. Iki apik dronta. Kok dhisik delok jerone. Ya, menak kan sampe beli kucing dalam karung itu ya, enggak boleh. Lihat dalamnya. Dicek dalamnya, aduh, bahil, sombong, ria, habis. Aku tidak melihat tahirnya. Ente bagiane tahir, aku batinnya loh. Loh, gak ono apa-apa nih, malah di sini jembu. Rangka jahanam. Orang toko mano, wah ini zalim suka. Ya Allah ini ahli neraka ini. Kok dhisik delok jerone. Darane ono ismu zatnya. Alat menghilangkan sifat-sifat yang kezaliman tadi. Ono do kono. Swarga. Gak main-main. Jadi apalagi sudah bersih, kotor aja bisa bersih, apalagi bersih. Iki ketokane bersih tapi kotor. Ya. Ya sampai nape belajar apa man? Makanya orang-orang ahli-ahli sufi dan sebagainya kalau sudah menemukan keyakinan di dalam zikir-zikir ini, weh gak akeh sing diwaca. Gak akeh kembangane gak akeh. Ya. Karena seluruh kita buktikan ujian yang terbesar yang kita hadapi ini di dunia ini, akhir hidup kita itu menghadap sakratul maut. Itu ujian yang paling besar. Ternyata ujian itu bukan kamu lulus karena sekolah di Kairo, kamu jadi ulama besar, enggak. Lulusnya itu cuma hati yang bersih. Harta dan anak pinakmu sedikit pun tidak bisa menolong kamu kecuali kolbun salim, hati yang bersih. Berbahagialah orang yang bersih hatinya, celaka orang yang mengotori hatinya. Masya Allah. Seneng sampean toh, sekarang sudah punya. Ojo digeletak noto ai. Ngeremekno sampean enggak butuh ambek Allah. Hati-hati.
Dikai sing gampang, tambah diremekno. Ringan diucapkan, berat timbangannya. 7 petala langit, 7 petala bumi ditimbang dengan kalimat ismu zat. Ya, lebih berat kalimat itu. Makanya sampai ada seseorang riwayat juga, dosane wake pol. Kon pasti mlebu neraka dari. Karena dia punya keyakinan yang kuat kepada Allah. Nah dia punya ismu zat yang mengatakan kemurahan Allah itu pasti lebih besar daripada dosa saya. Wani ngomong gitu. Jadi kemurahan Allah itu, ampunan Allah itu lebih besar. Karena Allah mengatakan dia tahu hakikatnya bahwa saya masuk surga bukan dari amal ibadah saya. Dari kemurahan Allah. Nah kemurahan Allah itu aku mau. Kalau ditimbang satu kalimat ini saja 7 petala bumi, 7 petala bumi. Selesai semuanya. Satu kali. Pemana sampai mau cari serwidak. 1 serwidak 5. Kan gini ya, ping piro, ping 5, ya, overload. Akhirnya senyangking wong. Ya orang yang sudah zikir bagus itu senyangking wong. Kepingin uangku dadi api, kepingin kan yang melo aku. Ngejak uang bisa. Overload itu bisa mengejak orang. Kan lebihnya itu. Jadi jangan takut kata Allah, jangan putus asa. Hatta kamu perbuatan us melampaui batas, wis dosamu sebesar langit dan bumi. Kalau kamu datang kepada datang itu zikir, akan aku ampuni sebesar itu. Tapi bersegeralah cepetan, engkau aing. Segera, jangan sampai azab Allah datang. Karena tolong. Moro-moro sampai mati lu sajab gak iso ditebus maneh. Makanya mati ku gak dikandani. Jadi sampai kok aing tadi pas mati ya apa. Terus ana ngene, percuma iki masih insaf engko mari ngono maneh. Ndak masalah, mbane ning kok mulunat maneh gak urusan. Sing paling penting dia ngelakoni para mati lah, alhamdulillah. Jadi jangan bilang percuma ini nanti kumat lagi Ustaz, babak kumat engko. Pas mati saiki. Tuh, pernah terjadi di sini dulu. Pondok saya ini ada orang Arab campur Persi. Itu bendino itu mabuk. Isu itu sebudal mabuk. Sore ini teng. Sebendino, saben hari mabuk. Wong Jawa lah mabuknya sekali-sekali ini nak bendino. Nah akhirnya dimasukkan ke pondok sini, keluar mabuk maneh, nanti datang jam 2 malam ke rumah saya, Ustaz, gini, mabuk, nangis sepurane Ustaz, ya dimandiin sama anak, wis 2 dino 3 dino gak mabuk, mengkuk teko maneh Ustaz. Ternyata zamannya Rasulullah juga ada yang tukang mabuk, namanya Aiman. Ya disayang sampai Rasulullah itu ya. Hah? Iya, pintar syair berapa. Akhirnya orang tuanya itu angkat tangan. Nah, sampai sadar riadoh. Kalau dia keluar dari rumah itu orang lari semua, orang besar ini, wedi wong dulu. Nah, kalau bawa ke sini, bukan di sini ya, di kita riadohnya di dekat Masjid Ampel itu ada musola. Dia bawa minuman, ya, bawa kopi apa. Dikira bawa minuman, padahal insyaf deh. Dikira ngombe, padahal kopi. Mau riadoh, malam-malam bawa. Terus kumat mana? Datang lagi, mabuk lagi. Wis, tak panggil duduk sini. Kamu mulai sekarang sudah tidak manfaat bagi orang tua, bagi negara, bagi saudara, tidak manfaat, mati aja kamu. Oh jangan Ustaz, lah buat apa kamu hidup yang tidak ada gunanya? Is mati aja, mati kok.
Jangan Ustadz, saya masih. Nah, kalau begitu saya kasih kesempatan. Masuk lagi ya ke pondok. Gitu. Wes, ngaji hafal Quran, poso petang puluh dino. Alhamdulillah. Nah, kebetulan waktu itu di Sidotopo di rumah saya ada tamu dari Singapura, Ustadz Ali. Kita nunggu. Saya, ayo, ngomong, tamu. Orang sudah baik kan, sudah hatam Quran, sudah ini. Saudaranya dipanggil ikut perempuan. Sudah, zikir, saya jelaskan, habis itu tawajuh, marah-marah, kelek mati temenan. Mati, Pak. Tawajuh mati. Nah akhirnya orang-orang Arab itu nggak percaya, mau biasa mabuk kok mati zikir tawajuh, nggak percaya. Akhirnya datang semua ngeliat, oh iya, ente turun tentu masih gak mabuk mati ini, iki mabuk iso berkat la ilaha illallah. Apa sampean? Masya Allah, ya. Wah minggu ini aku tak mabuk di si ae. Nah, apa mabuk? Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam بكرامة السلطان الأعلى شمس عبد القادر بكرامة الشيخ الكرام جمد الله بارك محمد بكرامة مسرنا أمير بكرامة أستاذنا إلى حضرة الشيخ الكرام بهجمة الإهانات أكبر. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم. Untuk mateni diumumno. Di rumah. Yang gurunya orang rumah datang berdua. Oh itu ya. Tes 1 untuk Ustadz